Bab 748, Situasi di Kota Neo. Apa yang Nick lakukan itu benar-benar tidak masuk di akal. Akan tetapi, tidak ada yang peduli dan tidak ada yang berani mempermasalahkannya. Bahkan, saat ini ada banyak anggota Asosiasi Perdagangan Prabu yang merasa menyesal. Mereka menyesal tidak pergi meninggalkan Kota Neo bersama dengan Asosiasi Valentino Empire. Secara otomatis, ada lebih banyak orang yang mulai teringat akan pemuda bernama Valentino Wijaya itu. Waktu itu, Valentino juga berdiri di tingkat puncak Kota Neo. Akan tetapi, dia memiliki perilaku yang bertolak belakang dengan Nick. Valentino mungkin bisa dibilang tidak jujur, tapi setidaknya dia memperlakukan orang-orangnya dengan cukup baik. Sebelum mereka dibuat tunduk di hadapan Valentino, pria itu memang menghajar mereka habis-habisan. Namun, setelah mereka bergabung ke Asosiasi Valentino Empire dan mengikuti Valentino, Valentino pun membuang dendamnya yang terdahulu dan sama sekali tidak pernah mengungkit tentang kemarahan yang dia rasakan sebelumnya. Mereka bisa menikmati perlakuan yang didapatkan oleh para anggota lainnya. Saat ini, ada banyak sekali orang di Kota Neo yang berpikir dalam hati bahwa Valentino adalah sang raja yang bijak. Akan tetapi, kini raja yang bijak itu sudah tiada. Dia tidak akan pernah kembali untuk memimpin mereka lagi. Rasa penyesalan yang mendalam pun memenuhi benak semua orang. Saat ini, situasi Kota Neo memang nampak sangat makmur dan tenang. Namun, sebenarnya kota ini sudah berada dalam kondisi yang kacau balau. Begitu ada satu sumbu api yang menyala, wilayah kekuasaan Nick pun akan menjadi sangat tidak stabil. Kerajaan yang dia bangun dengan satu tangan juga akan runtuh dalam sekejap. Akan tetapi, tidak ada yang berani menjadi satu sumbu api itu dan tidak ada juga yang berani menyinggung Nick. Oleh sebab itu, Nick masih bisa berjalan melewati jalanan dengan santai dan menjalani hidup yang mempertontonkan kehebatannya. Dia bahkan mulai menjalankan rencananya terkait Angel. David menunjuk Mary dengan jarinya yang gemetaran dan berujar sambil menggertakkan gigi. Kenapa kamu berhenti bicara? Kamu bukan hanya mendorong putri kita ke jurang, kamu bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk musuhmu. David, aku tidak peduli kamu mau bicara apa. Pokoknya Angel harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Muda Nick. Masalah ini tidak boleh dinegosiasikan lagi. Kamu harus mengakui kenyataan yang ada dan situasi Kota Neo saat ini. Kita hanya bisa bertahan hidup kalau kita mengandalkan Tuan Muda Nick. Aku juga bukannya ingin berbuat seperti ini, tapi kalau tidak begini, yang akan terjadi pada akhirnya adalah hidup kita menjadi menderita dan Angel akan tetap menjadi milik Tuan Muda Nick. Kalau memang akan menjadi begitu, kenapa kita tidak meminta Angel untuk mengambil inisiatif menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Muda Nick? Sahut Mary dengan nada yang terdengar yakin dan percaya diri. Bahkan dia sendiri merasa kata-katanya itu cukup masuk akal. David terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya menatap Mary. Ayo kita pergi ke Villa Cloud saja. Seharusnya Nick tidak bisa datang ke sana dengan mudah. Tidak bisa, jawab Mary sambil mengernyit. Aku tidak akan pergi ke Villa Cloud. Aku akan menarik Angel turun dari atas. Kamu ini! David yang merasa sangat frustrasi pun akhirnya berbalik badan dan berjalan masuk ke dalam kamar. Mary sudah benar-benar tidak waras, dia tidak akan mau mendengarkan apapun yang David katakan. Mungkin pemikirannya baru akan berubah jika seseorang yang lebih hebat daripada Nick muncul. Di luar villa, Nick dan kawanannya naik ke dalam mobil, lalu melaju meninggalkan area villa. 9 mobil mewah mengelilingi dan melindungi mobil Rolls-Royce milik Nick yang ada di tengah, sehingga membentuk iring-iringan mobil kelas atas. Sialan! Mary itu sengaja ingin mempermainkanku, ya? Nick yang duduk di dalam mobil pun mengumpat dengan sangat tidak senang. Marco buru-buru menyahut. Tuan Muda Nick, tidak ada satu pun orang di Kota Neo ini yang berani mempermainkanmu. Nick mengibas-kibaskan tangannya dengan kesal dan berkata. Bahkan, si Angel itu bergerak cepat sekali untuk tinggal di Villa Cloud. Sebersit cahaya dingin pun berkilat di mata Nick dan tatapannya nampak menerawang. Sialan! Hari ini juga, kamu bawa orang untuk menyeret Angel turun dari Villa Cloud.
Aku sudah tidak sabar lagi. Nick mau tidak mau menjadi bersemangat saat mengingat. Sepertinya itu tidak mungkin, Tuan Muda Nick. Raut wajah Marco menjadi sangat susah hati begitu mendengar perintah Nick. Kemarin, dia sudah membawa orang-orangnya pergi ke Villa Cloud. Jawaban yang mereka dapatkan setibanya di sana adalah bahwa orang-orang yang bukan merupakan penghuni Villa Cloud tidak boleh masuk secara sembarangan. Mereka hanya bisa masuk ke dalam area Villa Cloud jika sudah mendapatkan izin dari penghuni yang tinggal di sana. Marco bahkan sudah mengeluarkan nama keluarga Wijaya dari kotak kamar, tapi puluhan satpam itu keras kepala sekali dan bersikeras menjalankan peraturan yang berlaku. Pada akhirnya, Marco yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi pun terpaksa membawa orang-orangnya kembali. Begitu mendengarnya, Nick sontak menjadi tidak sabar dan mengibas-kibaskan tangannya dengan kesal. Bukankah mereka itu hanya sekedar beberapa puluh pecundang? Utus saja tentara keluarga Wijaya untuk ke sana, mereka pasti akan dibantai dalam hitungan menit. Dengan wanita kualitas terbaik seperti Angel di hadapannya, mana mungkin Nick sanggup menahan diri, sekalipun dia dihalangi oleh puluhan satpam? Tuan Muda Nick, puluhan orang itu memang bukanlah siapa-siapa, tapi sosok yang ada di belakang mereka adalah grup global. Grup global memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat. Kalau kita sampai membunuh orang-orang mereka, aku yakin bencana besar akan melanda. Jawab Marco memberi saran. Tentu saja Marco juga tidak mungkin berbaik hati memberikan saran kepada Nick untuk tidak berurusan dengan Angel. Dia hanya ingin Nick duduk di posisi ini dengan lebih stabil. Selama Nick tidak jatuh, Marco bisa terus melindungi posisinya yang sekarang. Di kota Neo, dia menjadi orang urutan kedua dan berada di atas puluhan ribu orang. Mana mungkin Marco tidak senang dengan posisinya? Apalah arti grup global? Bukankah mereka juga tetap saja harus berlutut di hadapan keluarga Wijaya? Nick sudah sedikit lebih tenang, tapi ekspresinya tetap terlihat menghina. Marco menjawab dengan suara pelan. Tuan Muda Nick, grup global pasti tidak akan sanggup melawan kalau keluarga Wijaya mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi, coba Anda pikirkan baik-baik. Apakah keluarga Wijaya bersedia melawan grup global dengan seluruh kemampuan mereka demi kita? Begitu masalah ini diketahui oleh keluarga Wijaya, saya rasa perkumpulan tetua keluarga Wijaya tidak akan mendukung kita. Bagaimanapun juga, Angel Kusuma itu pernah menjadi wanita milik Tommy. Marco berujar dengan suara yang pelan sambil memperhatikan ekspresi Nick dengan saksama. Dia takut Nick akan tiba-tiba menjadi marah dan melampiaskannya padanya. Akan tetapi, Nick justru menjadi benar-benar tenang setelah mendengarkan penjelasan Marco. Apa yang Marco katakan itu benar. Walaupun keluarga Wijaya tidak mengakui Angel, tetap saja dia pernah menjadi wanitanya Tommy. Karena Nick adalah adik sepupu Tommy, itu berarti Angel adalah kakak iparnya. Jika persoalan mendambakan Angel ini sampai ke telinga keluarga Wijaya, jangankan mendukungnya, Nick pasti akan dihukum berdasarkan cara keluarga Wijaya. Ada beberapa peraturan yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Jadi, masalah ini hanya bisa diselesaikan secara diam-diam. Kalau begitu, berarti kita akan membiarkan grup global menekan kita? Kita akan membiarkan Angel tetap berada di penthouse dan memandangku sebagai lelucon? Tanya Nick, rasa kesal yang menumpuk memenuhi batinnya. Marco tersenyum dingin dan berkata, Tuan Muda Nick tidak perlu terburu-buru. Kita hanya perlu menekan Mary dan wanita yang angkuh itu pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau memang diperlukan, kita bisa mengutus orang untuk menyandera Mary dan suaminya. Begitu saatnya tiba, kita bisa menggunakan nyawa mereka berdua untuk memaksa Angel. Aku tidak yakin dia tetap tidak akan turun kalau itu sampai terjadi. Jawab Marco. Sebersit cahaya yang dingin berkilat di matanya dan sudut bibirnya menyunggingkan seolah senyuman jahat. Nick tertegun sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Veteran memang lebih hebat daripada orang baru. Marco, kamu ini benar-benar rubah tua yang licik. Marco buru-buru ikut tertawa. Hei, terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda Nick. Lakukan saja seperti itu dulu. Kalau memang tidak berhasil, aku akan langsung menyulut perkelahian. Begitu saatnya tiba,
Aku ingin lihat mana yang Angel anggap lebih penting. Reputasi dan prinsip etikanya atau nyawa kedua orang tuanya. Kata Nick sambil terkekeh, sorot pandangan yang jahat melintas di matanya. Di saat yang bersamaan, penthouse Villa Cloud. Angel dan Jenny sedang mengeringkan pakaian mereka di atas tali jemuran. Selain pakaian mereka, ada juga pakaian dan sepatu Valentino yang ditinggalkan di dalam villa. Dengan melakukan ini, rasanya Valentino seolah-olah tinggal bersama dengan mereka. Kueng! Tepat pada saat itu, bel pintu masuk villa pun dibunyikan oleh seseorang. Bab 749, mengerahkan seluruh tenaga. Angel dan Jenny terdiam ketika mendengar suara bel rumah berbunyi, kemudian mereka melihat ke arah pintu. Namun mereka tidak terlalu merasa khawatir. Karena orang yang tidak tinggal di Villa Cloud tidak diperbolehkan sembarangan keluar dan masuk. Orang yang ingin keluar dan masuk Villa Cloud harus mendapatkan persetujuan para penghuni kompleks terlebih dahulu. Siapa? Jenny bertanya sambil menolehkan kepalanya. Nona Angel, Nona Jenny. Ini aku, Dina. Terdengar suara seorang perempuan dari arah luar pintu. Rupanya Kak Dina. Setelah Jenny mengatakannya, barulah dia menekan pengendali jarak jauh, kemudian pintu villa pun terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun berjalan masuk dengan senyuman di wajahnya. Beberapa orang pengawal berpakaian hitam mengikutinya dari belakang sambil membawa beberapa barang kebutuhan sehari-hari di tangannya. Kak Dina, lagi-lagi aku merepotkanmu. Jenny segera melangkah ke depan untuk menyapanya. Beberapa hari ini, Dina meminta orang lain untuk mengirimkan banyak kebutuhan sehari-hari dan menjamin segala pengeluaran hidup Angel dan Jenny. Awalnya mereka berdua menolak untuk menerimanya, tetapi Dina terus bersikeras ingin membantu mereka. Angel dan Jenny pun akhirnya mengerti bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mereka menuruni gunung, jadi mereka mau tidak mau harus menerimanya. Letakkan di sini saja, tidak perlu dibawa masuk ke kamar mereka. Dina memanggil beberapa pengawal berpakaian hitam untuk meletakkan barang. Kenapa Kak Dina ingin membantu kami? Angel yang saat ini sedang mengenakan pakaian rumah kemudian menatap Kak Dina dengan serius. Nona Angel tidak perlu banyak bertanya. Nona hanya perlu tahu bahwa pemimpin grup global di wilayah Asia adalah Tuan Jackson. Dan Tuan Jackson adalah teman Tuan Valentino, inilah alasannya. Dina menjelaskannya pada Angel sambil tersenyum ramah. Angel tahu kalau Valentino dan Jackson saling mengenal sebelumnya, tetapi hatinya merasa sangat ragu. Tapi Valentino sudah mati. Rasanya Tuan Jackson tidak perlu melakukan hal ini. Angel mengatakannya dengan suara lirih. Tuan Jackson pernah mengatakan, mau sampai kapanpun, dia dan Tuan Valentino adalah teman seumur hidup. Selama kalian berdua tinggal di Villa Cloud, dia akan melakukan yang terbaik untuk menjamin keselamatan kalian. Dina mengatakannya dengan nada yang sangat serius dan ekspresi wajah yang sedikit ambigu. Angel tercengang mendengarnya, kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil merasa heran. Sampaikan rasa terima kasihku pada Tuan Jackson, nanti kalau ada kesempatan. Aku akan memberi Tuan Jackson sebuah jawaban yang memuaskan. Angel mencoba menebak dalam hatinya, apakah grup global mengetahui sesuatu? Maka dari itu, dia pun mengatakannya dengan ambigu. Baiklah, Nona Angel. Aku akan menyampaikan pesan Anda. Selain itu, kalau kalian berdua membutuhkan sesuatu, buatlah daftar rinciannya. Aku akan meminta seseorang untuk membelikannya untuk kalian. Dina mengatakannya dengan sopan. Baiklah, terima kasih, Kak Dina. Jenny merasa sangat berterima kasih. Sama-sama, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dina tersenyum sambil melambaikan tangannya, setelah itu dia bersiap pergi bersama para pengawal. Orang yang membantu saat diperlukan akan langsung mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kak Dina, tunggu sebentar. Setelah ragu sejenak, Angel akhirnya berteriak. Ada apa? Dina membalikkan badan sambil merasa kebingungan. Angel melirik Jenny,
Tiba-tiba dia merasa sedikit malu. Setelah itu dia berjalan ke samping Dina lalu membisikkan sesuatu padanya. Ehem. Dina tertegun sejenak, kemudian dia melirik Angel dengan sorot mata terkejut. Lalu pandangannya berpindah, kali ini dia melirik ke arah perut Angel. Setelah itu, dia menarik kembali pandangannya dengan cepat, kemudian dia berkata seolah tidak ada apa-apa. Baiklah, aku sudah mengingatnya, lain kali aku akan membawakannya untukmu. Terima kasih, tolong bantu aku merahasiakannya. Angel menjawabnya pelan. Meskipun dia menyuruh Dina untuk membawakan barang tersebut, dia pasti akan berpikir macam-macam. Bahkan dia bisa saja berpikir kalau gaya hidup Angel terlalu bebas. Akan tetapi, hanya wanita yang benar-benar akan menjadi seorang ibu yang dapat memahami. Perasaan tidak sabar menanti seperti itu. Angel tidak ingin terlalu lama menanti. Dia ingin segera mengetahui hasilnya. Nona Angel, tenanglah. Ini adalah rahasia di antara kita berdua. Aku juga tidak akan memberitahu hal ini kepada Tuan Jackson. Dina mengatakannya dengan nada bicara dan raut wajah yang serius. Setelah Dina dan para pengawal pergi, Jenny bertanya dengan ekspresi penasaran. Kak, apa yang kamu katakan padanya? Bukan apa-apa, aku hanya memintanya membawakan kita beberapa pembalut. Angel menjelaskannya dengan lembut. Pembalut? Jenny tertegun sejenak, setelah itu dia berkata dengan ragu sambil mengorek-ngorek barang yang dibawa Dina. Kak Dina sangat teliti dengan pekerjaannya, dia pasti sudah menyiapkannya. Tadi aku tidak melihatnya. Wajah Angel memerah, setelah itu dia berjalan pergi ke kamarnya. Jenny menatap punggung Angel dengan curiga, berdasarkan pemahamannya akan diri Angel. Angel pasti berbohong. Pembalut, Kak, sudah berapa lama kamu tidak haid? Jenny bertanya tanpa banyak berpikir. Deg! Angel yang baru saja menginjakkan kakinya di tangga langsung melangkah masuk ke kamar dengan cepat. Ada apa ini? Jenny menggaruk kepalanya karena merasa sedikit bingung dengan situasi ini. Setelah itu, Jenny menggantung pakaian Valentino di jemuran. Setelah memperhatikannya sejenak, dia lalu membawanya kembali ke kamar. Di kota Neo yang besar ini, Angel dan Jenny hanya bisa tinggal di penthouse Gunung Cloud milik Valentino. Seluruh tempat selain penthouse ini berbahaya. Kota Neo saat ini. Dari permukaan, Asosiasi Perdagangan Prabo terlihat mendominasi dengan Nick yang menduduki posisi teratas. Situasinya terlihat sangat bagus. Namun sebenarnya dari awal ada pergerakan di tempat yang tidak pernah diketahui Nick. Nick dan Marco sungguh tidak menyangka kalau pria tua yang sudah mereka lupakan itu sedang melakukan sesuatu. Rumah kontainer bobrok yang berada di konstruksi bangunan zona pengembangan kota Arteria itu sepertinya adalah pusat kendali yang sedari awal sudah mengirimkan kabar ke berbagai penjuru. Dalam sekejap, banyak tempat di dalam dan luar negeri menerima kabar tersebut. Seekor harimau menunggu untuk kembali dan mengerahkan seluruh tenaganya. Sepotong kalimat pendek yang mengandung banyak rahasia di dalamnya. Hanya beberapa anggota asosiasi Valentino Empire yang tahu dari mana asalnya nomor ponsel tersebut, sehingga mereka mengerti makna yang terkandung dalam kalimat pendek itu. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka menanti datangnya kabar ini. Di saat seperti ini, satu hari terasa seperti 1 tahun. Sepotong kalimat pendek tersebut membuat mata banyak orang yang melihatnya memerah karena tidak kuat menahan air mata. Akhirnya semua ketekunan dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Mereka dengan cepat menyiapkan hati untuk membangun kekuatan lagi. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, mereka tidak melihat adanya secercah harapan. Akan tetapi, saat ini mereka akhirnya dapat melihat titik terang dan menemukan motivasi. Titik terang itu adalah saatnya menunggu harimau ganas kembali ke gunung. Karena mereka tahu bahwa pada saatnya tiba, mereka pun akan menjadi orang yang mengerahkan tenaga mereka di sisi sang harimau. Harimau itu dapat membawa mereka bersama-sama kembali ke gunung. Para petarung bersama-sama berjuang untuk menguasai kota Neo. Saat ini mereka akan memperluas kekuasaan mereka. Layaknya seorang anak kecil yang menyelesaikan pekerjaan rumah dengan giat dan menunggu untuk memamerkan nilainya di depan orang tua.
Pada saat yang bersamaan, segitiga emas Venus. Di sini adalah tempat bertemunya tiga negara Tulung, Lawi dan Venus, yang kemudian disebut sebagai batas daerah yang tak dikuasai oleh siapapun. Bab 750, Asosiasi Maple Pavilion. Segitiga emas tidak memiliki susunan pemerintahan, juga tidak memiliki sistem keamanan publik. Segitiga emas merupakan tempat berlindung bagi para pelaku kejahatan. Kekuasaan di masing-masing wilayah bersifat ilegal. Segitiga emas juga disebut sebagai surga para petualang. Segitiga emas berada pada ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki tanah yang subur serta beriklim tropis lembab. Segitiga emas diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan yang dihasilkan merupakan tumbuh-tumbuhan unik. Salah satunya yang paling terkenal adalah opium. Namun, banyak orang tidak mengetahui potensi sumber daya alam ini. Mereka berjuang di segitiga emas agar bisa mendapatkan popularitas. Akan tetapi, ada pula orang terkenal yang bangkrut di segitiga emas hingga seluruh keluarganya jatuh miskin. Di segitiga emas, untung dan bahaya nyata adanya. Harta dan nyawa saling berhubungan. Demi mendapat keuntungan, orang-orang sering mengadakan perang dalam skala besar. Kekacauan ada di mana-mana. Jika ingin bertahan hidup, berbagai kesukaran tentu harus dihadapi. Di kota Tacilek, segitiga emas, terdapat sebuah asosiasi yang terkenal jahat bernama Asosiasi Maple Pavilion. Semua orang di segitiga emas tahu mengenai Asosiasi Maple Pavilion. Pemimpinnya memiliki sifat yang keras, tegas, bengis dan kejam. Hal ini membuat masyarakat takut akan asosiasi ini. 3 bulan yang lalu, Asosiasi Maple Pavilion masih belum dibentuk. Namun hanya dalam waktu semalam saja, asosiasi ini terbentuk. Hanya orang dalam yang tahu bahwa asosiasi ini dulunya merupakan pasukan perang. Pasukan ini kemudian berganti nama menjadi Asosiasi Maple Pavilion. Waktu itu, Chris baru kembali dari kota Neo. Begitu asosiasi ini terbentuk, hari itu juga mereka sudah siap untuk berperang. Hanya dalam waktu 1 hari, Asosiasi Maple Pavilion telah menaklukkan 3 kekuasaan di wilayah sekitar. Asosiasi ini bertindak dengan cepat. Ketiga kekuasaan ini pun berhasil dikalahkan. Musuh harus memilih antara menyerah atau dienyahkan dari muka bumi. Chris yang membunuh 300 lebih orang pada akhirnya membuat ketiga kekuasaan ini takut. Mereka pun ditawan oleh Chris. Chris sama sekali tidak berkedip saat membunuh orang-orang itu. Karena yang bisa bertahan hidup di sini adalah orang yang tangannya berlumuran darah. Mereka boleh membunuh. Tentu mereka juga harus waspada akan kemungkinan dibunuh. Setelah menaklukkan 3 kekuasaan, anggota Asosiasi Maple Pavilion yang awalnya berjumlah 20.000 orang kini bertambah menjadi 30.000 orang. Rasa gentar datang dari berbagai macam penjuru. Mereka tidak tahu ada apa dengan Asosiasi Maple Pavilion. Kenapa asosiasi ini begitu membabi buta? Belum sempat mereka menyusun strategi, Asosiasi Maple Pavilion telah melakukan serangan yang kedua. Selama 7 hari berturut-turut, terjadi peperangan di sana-sini. Setelah menjarah peralatan perang, anggota asosiasi istirahat sejenak, kemudian lanjut berperang. Begitu terus yang terjadi selama 7 hari berturut-turut, peperangan tidak berhenti. Terdengar banyak suara ledakan dan tembakan dalam radius ratusan mil dari sekitar markas Asosiasi Maple Pavilion. Dalam setiap pertempuran, Chris selalu memimpin barisan perang. Puluhan ribu anggota asosiasi bertambah semangat karena sang ketua juga ikut berperang. Mereka adalah pasukan ganas yang berkekuatan hebat. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. 7 hari kemudian, semua kekuasaan yang berada dalam radius ratusan mil dari markas Asosiasi Maple Pavilion telah ditumpas habis. Wilayah kekuasaan musuh telah menjadi milik Asosiasi Maple Pavilion. Anggota asosiasi semakin bertambah jumlahnya menjadi 45.000 orang. Semakin banyak anggota, semakin luas wilayah jajahan, semakin tinggi pula tujuan asosiasi. Kekuasaan di sekitar Asosiasi Maple Pavilion mulai menyatukan kekuatan untuk melawan asosiasi. Baru saat itu,
Asosiasi Maple Pavilion memanggil para prajuritnya untuk kembali ke markas mereka. Setelah mengalami perkembangan selama beberapa bulan, Asosiasi Maple Pavilion kembali menyerang beberapa kekuasaan. Anggota mereka kini telah melebihi 50.000 hingga 60.000 orang. Chris telah berhasil mendapatkan 50.000 anggota. Dia pun memiliki prajurit yang hebat-hebat. Tidak hanya itu, asosiasi juga melengkapi para prajuritnya dengan peralatan perang yang canggih. Dengan kata lain, Chris tidak hanya memiliki prajurit yang kuat, tetapi juga daya serang yang kuat. Tentu saja, kekuasaan Chris bisa berkembang secepat itu bukan hanya karena anak buahnya yang tangguh dan militan. Masih ada alasan lain yang lebih penting, yaitu Chris juga memiliki peralatan perang yang canggih. Ketika musuh mencari cara untuk menembus pertahanan menggunakan senapan serbu, Chris sudah membekali anak buahnya dengan senapan mesin berat. Mau bagaimana lagi, asosiasi ini didukung oleh grup Nagasan, makanya biaya tidak menjadi masalah untuk mereka. Banyak ketua kekuasaan besar lain yang tidak mampu berperang. Karena itu, mereka datang ke segitiga emas, tempat yang kacau ini, untuk mengembangkan sayap mereka. Sementara Chris yang adalah generasi kaya kedua tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dengan adanya modal yang besar dari grup Nagasan, Chris mampu membeli peralatan perang yang canggih sebagai investasi. Peralatan perang yang canggih menjadi faktor penentu kemenangan suatu pasukan. Tidak peduli seberapa banyak jumlah lawan, mereka tidak akan lepas dari kekalahan. Saat itu, Chris yang mengenakan pakaian perang sedang duduk di ruangannya. Pria itu kelihatan gagah perkasa. Baju perangnya cocok di badan, tubuhnya yang memang tegap terlihat semakin gagah. Sepatu militer yang dikenakannya berwarna hitam mengilat. Selama beberapa bulan ini, Chris sudah banyak berkembang. Perkembangan ini berasal dari dalam. Tidak hanya cara berpikir, tapi penampilannya juga berubah. Kerutan terlihat di wajahnya, seakan dia telah memahami banyak hal di dunia ini. Sorot matanya tajam. Mata jernihnya menyeratkan pembawaan yang arogan. Hanya saja, wajah gagahnya itu memiliki bekas luka yang dalam. Bekas luka tersebut disebabkan oleh pecahan peluru meriam yang meledak. Kratak! Kratak! Sebuah pistol Desert Eagle terpasang di tangan Chris. Chris memeriksa pistol tersebut dengan saksama. Dalam waktu singkat, rangkaian komponen senjata api telah terpasang dengan baik. Chris menutup salah satu matanya berpura-pura akan membidik. Setelah yakin tidak ada masalah dengan pistolnya, Chris menurunkan pistol itu dengan perasaan puas. Berita dari Hendrik belum dia terima. Namun, Arvin telah menyampaikan berita itu kepada Chris. Karena itu, Chris sudah tahu kabar mengenai Valentino. Aku sudah tahu kamu belum meninggal, karena kamu adalah orang yang paling aku kagumi. Chris berbicara pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya tidak dapat dijelaskan. Setelah itu, Chris menundukkan kepala, menggosok permukaan pistol Desert Eagle di tangannya. Kamu pernah menyelamatkan hidupku. Karena itu, kamu adalah penyelamatku. Nyawaku bisa diselamatkan karena kamu. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk membalasmu. Kalau kamu menginginkan seluruh anggota asosiasi, kamu boleh mengambilnya. Selesai berbicara, Chris tersenyum. Tiba-tiba, dia tertawa. Kalau kamu merasa tidak cukup, aku akan lanjut berperang. Chris meraih sebuah peta dan membentangkannya. Ini adalah peta khusus, lebih tepatnya peta perang. Berbagai wilayah beserta arus lalu lintas dan lingkungan geografinya telah ditandai pada peta tersebut. Terdapat simbol lingkaran berwarna biru dan merah di sana-sini. Lingkaran biru merupakan wilayah yang telah asosiasi Maple Pavilion duduki, sementara yang merah merupakan kekuasaan yang belum ditaklukkan. Pok! Pok! Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Masuk! Jawab Chris tanpa menoleh. Pak! Pak! Terdengar suara langkah kaki sepatu militer berpelat baja. Seorang pria berbadan tegap melangkah masuk. Pria ini juga mengenakan pakaian perang.
Pada saku sebelah kiri dan kanan baju atasan pria itu terdapat bordir tulisan Maple Pavilion. Tulisan ini terlihat mencolok karena dijahit dengan benang sutra emas. Di segitiga emas, hanya asosiasi Maple Pavilion yang mampu memperlengkapi seluruh anggotanya dengan pakaian dan peralatan perang yang sama. Karena orang lain tidak sekaya Chris. Jika mereka juga memiliki latar belakang yang sama dengan Chris, untuk apa mereka mempertaruhkan nyawa di segitiga emas? Sebenarnya, banyak yang heran kenapa Chris rela melepaskan statusnya sebagai generasi kaya kedua untuk datang ke tempat yang kacau ini. Kak Chris, Panglima Sawen telah menghina asosiasi Maple Pavilion di muka umum. Bab 751, Yatim Piatu. Pria itu berjalan masuk dan berkata dengan singkat. Coba jelaskan. Ucap Chris tanpa menolehkan kepalanya. Dia bilang asosiasi Maple Pavilion adalah sebuah gerombolan pengacau yang tidak punya aturan. Kita semua, termasuk Anda, bekerja untuk orang lain. Karena dalam asosiasi Maple Pavilion unsur nama Valentino berada di depan, sedangkan unsur nama Anda berada di belakang. Jadi, dia bilang semua orang yang ada dalam asosiasi kita, mulai dari atasan sampai bawahan, termasuk Anda, semuanya adalah boneka yang dimanipulasi orang lain. Pria itu langsung mengatakan semua informasi yang dia dapat setelah terdiam sejenak. Chris mengangguk, kemudian dia mengambil sehelai kain dan mengelap pistolnya dengan lembut. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya membungkuk dan menunggu. Beberapa saat kemudian, Chris baru menyimpan pistol Desert Eagle itu dan langsung berdiri tegak. Kemudian dia melangkah maju dan berjalan keluar. Apa ada yang harus saya lakukan, Kak Chris? Tanya pria itu. Kalau ada orang yang ingin membuat masalah, aku akan mengajarinya prinsip negara Nagon. Berbicara sembarangan dapat mendatangkan bencana, itu prinsipnya. Kata Chris sambil tersenyum sinis. Ketika mendengar kata-kata Chris, pria itu buru-buru mengikutinya. 20.000 orang berjaga di pos. 32.400 orang sisanya dialokasikan penuh untuk dikirim menghadap Panglima Sawen. Chris mengeluarkan perintah, kemudian melangkah keluar dari ruangan. Kali ini, Chris masih harus memimpin tim secara langsung. Kak Chris, keseluruhan anggota Panglima Sawen ada 67.000 orang, sedangkan kita... Pria itu tampak sedikit ragu. Satu prajurit asosiasi Maple Pavilion bisa melawan 10 orang. Setiap prajurit sudah pernah menghadapi ratusan pertempuran. 30.000 prajurit kita melawan 60.000 prajurit mereka. Hal ini adalah suatu kehormatan untuk mereka. Chris berbicara sambil berjalan ke panggung tinggi yang ada di depannya. Panggung tinggi setinggi 6 meter itu sama seperti panggung pada umumnya. Pria itu tidak merasa ragu lagi, dia pun mengangguk. Setelah berkonsultasi lagi dengan Chris, pria itu berjalan ke ruang pengumuman. Perhatian kepada seluruh departemen asosiasi Maple Pavilion, Kak Chris memerintahkan semuanya untuk berkumpul di panggung. 300 senapan mesin berat, 30 meriam dengan RKG dan 200 peluru meriam. Semua anggota mengenakan seragam tempur darat dan dibekali dengan amunisi penuh. Semua orang siap berperang. Dalam sekejap, semua prajurit yang ada di markas asosiasi Maple Pavilion langsung bergerak. Ketika setiap anggota asosiasi Maple Pavilion mendengar pengumuman ini, mereka menghentikan semua kegiatan mereka dan langsung pergi untuk berkumpul di panggung tinggi. Chris berdiri di panggung setinggi 6 meter. Dia menghadap ke timur dan berdiri dengan angkuh. Wajahnya penuh dengan aura keangkuhan. Bagian timur adalah arah negara Nagon. Setiap kali memimpin pertempuran, Chris akan berdiri di panggung tinggi ini untuk memberi semangat tempur. Chris menghadap ke timur agar membuatnya selalu ingat dengan apa yang diperjuangkannya. Persoalan Chris hanyalah satu bagian dari sekian banyak kekuatan asosiasi Valentino Empire. Seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan Hendrik berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan dan memperkuat diri. Mereka tidak bisa melalukan serangkaian pertempuran yang sama seperti Chris, tapi mereka juga terus berjuang di bidang yang mereka kuasai. Semua upaya dilakukan untuk kembali ke rumah. Semua upaya dilakukan hanya untuk hari kepulangan mereka ke rumah.
Kota Neo adalah rumah mereka. Hanya Valentino yang bisa membawa mereka pulang ke rumah. Seperti sebuah mercusuar yang menerangi jalan di depan mereka. Hendrik dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat upaya mereka. Kota Vero juga mulai mengalami perubahan secara bertahap karena keikutsertaan Valentino. Di klub bar di kota Vero, John bersandar di kursi kulit dengan jubah mandi yang membalut tubuhnya. Di samping John, ada dua gadis yang sedang memijatnya. Dua gadis itu berpakaian minim. Kulit mereka terlihat sangat halus di bawah pancaran sinar lampu merah muda di dalam ruangan itu. Sambil memijat, dari waktu ke waktu kedua gadis itu mengangkat kepala mereka dan memberikan ekspresi menggoda pada John. Bagaimanapun juga, John adalah tuan muda pertama grup Yamandar kota Vero. Tidak hanya statusnya saja yang terpandang, aset yang dimiliki keluarganya pun sangat banyak. Kalau mereka bisa menjalin hubungan dengan John bisa memberikan sedikit dari kekayaannya untuk mereka. Dengan begitu, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan ini seumur hidup mereka. Akan tetapi, hari ini suasana hati John tampaknya sedang dalam keadaan buruk. Tidak peduli bagaimana dua gadis itu memberi isyarat, John tidak terlalu memperhatikan mereka. Raut wajahnya masam dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, pintu ruangan diketuk, lalu dua orang pemuda pun masuk ke dalam. Kak John! Setelah dua pemuda itu masuk ke dalam ruangan, mereka buru-buru membungkuk dan menyapa John. Aku sudah bilang, jangan datang menemuiku kalau kalian belum menyelidikinya dengan jelas. John mengangkat kepalanya dan menatap kedua pemuda itu. Kak John, semua informasi yang berkaitan dengan Lano Wijaya sudah diselidiki dengan jelas. Ucap salah satu pemuda dengan hormat. Ketika mendengar hal itu, John yang semula sedang berbaring pun langsung duduk dan berkata, Katakan semuanya tanpa kurang sedikit pun. Baik, Kak John. Lano adalah warga lokal kota Vero. Dulu dia berasal dari panti asuhan distrik Haven. Kemudian setelah tumbuh dewasa, dia meninggalkan panti asuhan. Dia tinggal sebentar di kota Vero, kemudian meninggalkan kota Vero. Setelah itu, tidak pernah ada kabar lagi tentang Lano. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba muncul di kota Vero. Seharusnya dia belum lama kembali. Pemuda itu mengatakan semua informasi lengkap yang diperolehnya dari penyelidikan tanpa ragu. Wis, si rubalicik ini sangat cermat dalam melakukan sesuatu. Ketika Wis mengurus kartu identitas untuk Valentino waktu itu, dia tidak hanya membuatkan Valentino kartu identitas palsu, tapi juga memberi latar belakang yang bersih untuk identitasnya itu. Harus diakui bahwa langkah yang dilakukan Wis sangat bagus. Dia membantu Valentino mengatasi kekhawatiran yang tidak diperlukan. Kalau tidak, dengan nama Lano Wijaya yang berangsur-angsur menjadi terkenal di kota Vero, pasti akan ada banyak orang yang menyelidikinya. Dari trik penipuan yang dilakukan Wis, dia telah menghindarkan Valentino dari masalah ini. Saat ini, identitas Valentino di kota Vero adalah sebagai Lano dan identitas itu nyata adanya. Apa? Ternyata dia hanya seorang anak yatim. Hahaha, lucu sekali. John awalnya terdiam ketika mendengar hal itu, setelah itu dia tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Pantas saja Lano seperti tidak takut mati saat balapan dengan John. Tidak peduli seberapa berbahaya tikungan itu, Lano langsung melewatinya tanpa memperlambat kecepatannya sedikit pun. Ternyata Lano hanyalah seorang yatim piatu dan pria sebatang kara yang tidak memiliki apapun untuk dikhawatirkan. Benar, Kak John. Dia hanya seorang anak yatim piatu. Pemuda itu pun ikut tertawa. Lalu bagaimana dia bisa berhubungan dengan Arka? Apa dia menjadi kaya setelah tinggal di luar selama beberapa tahun ini? John mengusap dagunya sambil berpikir. Kak John, aku juga sudah menyelidiki latar belakang Lano. Dia sama sekali tidak mengenal toko besar manapun. Tapi dia sudah melanglang buana untuk mencapai kesuksesannya di luar sana selama beberapa tahun ini. Mungkin dia sudah menghasilkan cukup banyak uang. Jadi setelah Lano kembali, dia membeli sebuah rumah di kompleks Sea Garden. Aset yang dimilikinya hanya rumah itu dan satu buah mobil Volkswagen Centena, selebihnya tidak ada.
Mengenai bagaimana Lano bisa berhubungan dengan Kak Erika, sepertinya dia mengenal Kak Erika dari balapan mobil itu. Jawab pemuda itu dengan segera. Ketika mendengar hal ini, John tidak langsung menjawab, dia sedikit mengernyit. Apakah hal ini benar-benar hanya sesederhana itu? Bab 752, 2 triliun saja. Meskipun aku sangat meremehkan dia, aku harus mengakui kalau kemampuan balapnya sangat hebat. Sekarang, aku sedang berpikir, seorang anak yang tumbuh besar di panti asuhan dan tidak pernah menyetir, bagaimana mungkin kemampuan menyetirnya begitu bagus karena bekerja beberapa tahun di luar kota? Beberapa pembalap yang ku kenal, mereka berlatih selama 5 tahun juga tidak sehebat Lano. Ujar John dengan curiga. Jangan-jangan Lano adalah orang yang genius. Aku tidak peduli dia orang genius atau apa. Kak John, orang tidak berguna dan tidak punya latar belakang seperti dia. Asalkan Kak John bersuara, aku akan langsung membawa anak buah untuk menghancurkannya. Melihat John begitu hati-hati, anak muda itu merasa John terlalu memandang tinggi masalah ini. John berpikir sesaat, lalu berkata sambil melambaikan tangan. Sementara tidak perlu. Dia hanya seorang pecundang, juga tidak akan memberi dampak kepadaku. Dengan karakter Erika yang begitu sombong, dia tidak mungkin memedulikan Lano. Jadi, aku tidak perlu menghabiskan waktu untuk melawannya. Kita pantau beberapa waktu dulu. Kalau dia tidak mengganggu rencanaku, aku akan biarkan dia hidup lebih lama. Ujar John. Sebagai tuan muda grup Yamandar Kota Vero, John tentu saja punya kesombongannya sendiri. Di mata John, Lano hanyalah seorang pecundang yatim piatu, dia tidak bisa dibandingkan dengan status John. Menyuruhnya melawan Lano hanya akan membuatnya kehilangan harga dirinya. Baik, Kak John. Aku paham. Ujar si pemuda, lalu langsung meninggalkan kamar bersama pemuda lain. John tertawa licik sambil menolehkan kepala ke arah dua gadis muda itu. Masalah yang selalu mengganjal di hatinya sudah terpecahkan, sekarang dia merasa sangat bahagia. Lano si yatim piatu itu sudah dilupakannya sejak awal. Hei. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh niat buruk, John berjalan ke arah dua gadis muda itu. Tuan muda John, Anda? Plak! Gadis muda itu belum sempat menyelesaikan omongannya, John langsung memukul bagian bokong si gadis muda. Tenaga John yang sangat kuat membuat gadis muda itu kesakitan, tapi dia juga tidak berani mengatakan apapun. John terus-menerus tertawa licik, dia lebih menyukai cara kasar seperti ini. Setelah itu, dia langsung melompat tanpa ragu-ragu. Dalam sesaat, di dalam kamar menjadi sangat kacau. Keluarga Lowell adalah keluarga lama yang paling makmur di distrik Haven, Kota Vero. Kediaman keluarga Lowell pasti berada di area yang paling strategis dengan lingkungan yang terbaik. Tidak hanya sarana transportasi yang praktis, bahkan lingkungan di sekitar juga sangat nyaman. Selain itu, ada sebuah rumah di sebuah daerah yang berjarak sekitar 2 km dari keluarga Lowell adalah rumah pribadi Erika. Di dalam ruang tamu, Erika duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya. Penampilan pria paruh baya itu sangat bermartabat, fitur wajahnya tajam dan tegas. Dia adalah Henry Lowell, anak pertama keluarga Lowell dan ayah dari Erika. Dikarenakan tuan besar keluarga Lowell masih sehat, posisi kepala keluarga belum diturunkan. Namun, sebagai anak pertama keluarga Lowell, kemungkinan besar Henry akan menjadi kepala keluarga Lowell berikutnya. Ayah, begitulah ceritanya. Ujar Erika dalam satu tarikan napas, lalu mengambil teh di atas meja dan meminumnya. Kamu harus elegan. Sudah sering kubilang, jadi perempuan harus elegan. Henry menggelengkan kepala dengan tidak berdaya sambil memelototi Erika dengan tatapan kesal. Sebagai anak pertama keluarga Lowell, Henry punya kemungkinan besar menjadi penerus kepala keluarga, jadi dia harus bersikap tegas. Anak-anak generasi ketiga keluarga Lowell semuanya sangat takut dengan paman pertama ini. Namun, dia hanya kehilangan akal saat menghadapi Erika. Kini, Erika memegang gelas teh sambil menundukkan kepalanya dan melirik Henry sekilas. Setelah itu dia tidak memedulikannya lagi.
Henry menggelengkan kepala tak berdaya. Entah sudah berapa banyak cara yang dia pakai untuk menghadapi anaknya, tapi semuanya tidak berguna. Namun, setidaknya Aweka tahu apa yang harus dilakukannya, dia juga tidak pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Henry terpaksa menutup sebelah mata terhadap kelakukan Aweka dan membiarkannya begitu saja. Apakah Lano memang sehebat yang kamu katakan? Tanya Henry. Tentu saja. Dia sangat hebat, ayah. Ada 20 preman yang membawa tongkat pemukul langsung dikalahkan Lano dalam sekejap. Bukankah dia sangat hebat? Ujar Aweka dengan serius. Dia bahkan tidak gugup ketika berbohong. Aweka juga tidak paham kenapa dirinya mau berbohong terhadap Henry. Dia hanya ingin Lano lebih dihargai oleh keluarga Lowell. Aweka juga tidak tahu kenapa dia bisa berpikiran begitu. Keren juga. Apakah di kota Vero ada pewaris seni bela diri bernama Lano? Henry berpikir sambil meraba dagunya. Setelah itu, dia mengangkat kepala sambil bertanya. Dari keahlian bela dirinya, apa kamu ada melihat hubungannya dengan keluarga seni bela diri di kota Vero? Tidak, ayah. Keahliannya bukan berasal dari keluarga seni bela diri di kota Vero. Ujar Aweka dengan serius. Henry menganggukkan kepala sambil bergumam. Apakah ahli bela diri yang tidak resmi? Mungkin juga. Begini saja, kamu sering-sering kontak dengannya sambil mengenalnya lebih dalam. Kalau semuanya sudah jelas dan yakin tidak ada masalah, kamu boleh bawa dia ke keluarga Lowell. Ujar Henry sambil menyipitkan matanya. Hah? Ujar Aweka dengan kebingungan. Kata-kata Henry seakan-akan bermaksud bertemu dengan orang tua. Kamu jangan berpikir terlalu banyak. Kalau seni bela dirinya sangat bagus dan tidak punya riwayat yang buruk, maka dia akan sangat berguna untuk keluarga Lowell. Tapi, ini adalah rencana akhir. Sekarang kamu sering-sering kontak dengannya dulu. Jelas Henry. Aweka cemberut sambil berkata. Ayah mau menyuruh aku menangani Lano dengan kecantikanku? Apa ayah tidak takut Lano punya niat buruk terhadapku? Henry tidak khawatir sama sekali setelah mendengar kata-kata Aweka, melainkan hanya tertawa terbahak-bahak. Kalau anak-anak dari keluarga Lowell bisa diserang oleh siapapun, itu akan terlalu mencoreng nama kita. Yang terpenting itu mana mungkin aku tidak tahu karakteristik anak perempuanku? Aku sudah sangat berterima kasih kepada langit kalau kamu tidak menindas orang. Ujar Henry sambil tertawa. Aweka memutar bola matanya dan berkata. Kalau begitu, beri aku uang. Aweka mengatakannya sambil mengulurkan tangannya yang putih mulus itu. Uang? Henry tertegun sesaat. Aweka menganggukkan kepala sambil berkata. Benar. Dia tidak memedulikan apapun, kecuali uang. Kalau mau berteman dengannya, kita perlu biaya yang banyak. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ujar Henry dengan acuh tak acuh. Bagi keluarga Lowell, uang hanyalah sebuah susunan angka saja. Kalau bisa menukarkan seorang master dengan uang, bagi mereka itu adalah transaksi yang sangat sepadan. Tidak perlu banyak-banyak, 2 triliun saja. Ujar Aweka dengan serius. Bab 753, kamu tidak berhak sombong. Henry sangat terkejut saat mendengar kata-kata Aweka, dia langsung menegur. Kamu sudah gila, ya? Tidak boleh. Meskipun keluarga Lowell tidak kekurangan uang, tapi dia malah langsung meminta 2 triliun. 2 triliun? Mau cari master apaan? Dengan uang sebesar itu, dia bahkan bisa mengundang master yang terkenal dari luar negeri. Sudah kubilang padamu kalau Lano benar-benar adalah master. Kamu jangan menyesal kalau tidak mendapatkannya ataupun diambil oleh keluarga lain nanti. Aku hanya mengatakan padamu dulu, daripada nanti kamu menyalahkan aku tidak melakukannya dengan baik. Ujar Aweka dengan ketus, penjelasannya sebenarnya cukup masuk akal. Henry mengerutkan alisnya melirik Aweka sambil berkata. Sebelumnya kamu bilang kalau dia sangat hebat. Jangan-jangan kamu hanya mau aku memperhatikannya, lalu mendapat uang jajan dariku? Ayah, bagaimana mungkin aku seperti itu?
Intinya aku sudah bilang semuanya. Ayah pikirkan saja sendiri. Ujar AWK dengan ekspresi pura-pura marah. Henry tertegun sesaat, lalu memikirkan kata-kata AWK. Mereka bisa saja memilih untuk melepaskan master ini, tapi kalau master ini direkrut musuh mereka, ini adalah ancaman besar bagi keluarga Lowell. Memikirkan hal ini, Henry merasa dia harus percaya dengan penilaian AWK. Meskipun sifat AWK sangat lugas, tapi dia juga sangat arogan. Tidak ada banyak orang yang bisa mendapat pengakuan AWK. Mungkin saja Lanau ini memang berbeda dari yang lain. Mengeluarkan sejumlah besar uang untuk dipertaruhkan juga bukan masalah besar. Plak! Henry langsung mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 buah kartu bank. Aku tidak akan memberikan 2 triliun. Di sini ada 600 miliar. Kata Henry sambil mengerutkan alisnya. AWK langsung memasukkan kartu bank ke dalam sakunya sambil berkata, Aku coba pakai dulu. Henry langsung berdiri dan mau pergi. Dia sungguh kehabisan akal menghadapi AWK. Pembicaraan mereka tidak sampai 30 menit, tapi dia sudah diperas 600 miliar. Kamu memang pandai memeras uangku. Ujar Henry saat tiba di depan pintu. Aku memeras uang ayah dengan kemampuanku, bukan mencuri ataupun merebut. Jawab AWK. 600 miliar dalam sakunya membuatnya merasa sangat bahagia. Lanau, bukankah sifatmu sangat sombong? Bukankah kamu menyukai uang? Kali ini aku akan menggunakan uang menamparmu. Menampar kesombonganmu hingga tunduk di depanku. Di kompleks Sea Garden. Sebuah laptop ditempatkan di depan Valentino, jari tangannya yang panjang tidak berhenti mengetik papan ketik. Hachi! Hidungnya tiba-tiba terasa gatal lalu bersin sekali. Valentino mengulurkan tangannya mengambil bingkai foto di samping yang berisi foto Angel. Pasti karena Angel merindukanku. Ujar Valentino dengan percaya diri, setelah itu dia lanjut fokus ke arah layar laptop. Selain mendapatkan informasi dari Danu, dia sendiri tetap saja mencari beberapa informasi agar dirinya lebih yakin. Mengenai Wish, selain sedang mengembangkan rencana bisnisnya, dia juga sudah menemukan beberapa cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Valentino berencana meluangkan waktu untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, Valentino akan menggunakan identitas Lanau, bersama dengan Wish memasuki golongan kelas atas kota Faroe untuk mendapatkan lebih banyak koneksi. Namun, semua ini tidak bisa buru-buru, semuanya perlu proses. Di malam hari, Valentino menerima panggilan telepon dari AWK. Ikut aku keluar sebentar. Ujar AWK dengan terang-terangan dan nada yang memerintah. Kamu gila, ya? Jawab Valentino sambil mengerutkan alisnya. Kenapa AWK ini malah menganggap dirinya seperti bawahannya? Lomba balapan mobil sudah selesai, mereka berdua juga tidak saling berutang lagi. Sebenarnya, saat Valentino mengantarkan AWK dan Vincent pulang ke rumah, AWK masih hutang 60 miliar padanya. Namun, Valentino tidak menagih lagi. Lagi pula hanya mengantarkan orang pulang saja, meminta 60 miliar memang tidak masuk akal. AWK berlagak seperti ini karena kesal, tapi Valentino tidak punya waktu untuk meladeninya. Lanau, kamu cari mati. Beraninya kamu bilang aku gila. Dari ponsel terdengar suara teriakan AWK, seakan-akan tidak ada sisi anggun dari keluarga kaya. Namun, Valentino tidak akan tertipu. Menurutku kegilaanmu lumayan parah. Jawab Valentino. Setelah itu dia langsung mematikan teleponnya. Apa-apaan dia ini? Ujar Valentino, dia lanjut memeriksa informasi di dalam laptop. Sebelum AWK sempat menjawabnya, dia langsung mendengar suara panggilan terputus. Awalnya AWK tertegun, setelah itu dia langsung berteriak dengan kuat. Astaga! Beraninya dia mematikan teleponku. Selama ini, aku yang mematikan telepon orang dan tidak ada yang berani mematikan teleponku. Dasar Lanau! Aku kesal sekali. AWK sangat marah. Dia mengambil ponselnya dan hendak melemparkannya ke lantai.
Namun, setelah memikirkannya, AWK tidak melemparkan ponselnya. Haf, aku tidak marah. Marah hanyalah menggunakan kesalahan orang lain untuk menghukum diri sendiri. Jadi, aku tidak boleh marah. Ujar AWK sambil menepuk dadanya dan menghela napas yang dalam. Beberapa saat kemudian, AWK menjadi tenang. Ini pertama kalinya dia dipermalukan oleh lawan jenis. Lebih tepatnya ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan. Lanau ini benar-benar sangat sombong. AWK tidak menyangka di dunia ini ada orang yang lebih sombong dari dia. Tapi, aku sombong karena aku punya kemampuan. Kalau kamu hanyalah pecundang. Ujar AWK dengan kesal. Tidak, aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Aku harus mencarinya. Beberapa saat kemudian, AWK mengambil ponselnya dan menghubungi Valentino lagi. Setelah dipermalukan oleh Valentino, bagaimana mungkin dia duduk diam-diam saja? Bukankah ini sangat merugikan? Bukankah Lanau sangat sombong? Hari ini aku harus memberitahu kamu kalau dirimu tidak berhak sombong di depanku. AWK dalam hati berpikir, tidak peduli bagaimanapun, dia harus berhasil menyuruh Valentino keluar. Berbicara dengannya lewat ponsel sangat tidak praktis. Karena meskipun dia sangat marah, dia juga tidak bisa memukul pria itu. Kesombongan Valentino berhasil memancing hasrat ingin menaklukkan dalam diri AWK. Lanau, kamu tunggu saja. Aku akan menunjukkan padamu kesenjangan kita berdua. Aku pasti akan membuat kamu tunduk padaku. AWK mendengus dingin, dia berencana memancing Valentino keluar dulu. Ponsel Valentino tidak berhenti berdering. AWK sudah menghubunginya 3 kali berturut-turut. Plak! Saat panggilan keempat, Valentino langsung mengerutkan alisnya dan berkata, Kamu benar-benar sudah gila. Hihi, iya, aku memang gila. Ayo keluar temani aku melakukan sesuatu. Ujar AWK dengan nada yang sopan. Namun, kali ini Valentino malah tercengang. Valentino tidak terbiasa dengan nada bicara AWK yang seperti ini.